Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, saat ini kita sudah sampai di pembahasan Jalan Keajaiban sesi ke-7 atau part yang ke-7. Di pembahasan ini kita akan memulai atau mengawali dengan sebuah latihan untuk menambah langkah yang lebih dari tahap sebelumnya yang sudah kita bahas atau kita ikuti bersama penjelasannya di sesi 1 sampai dengan sesi 6. Jika digambarkan dalam sebuah zona, saya mohon izin untuk membuat visual atau kita visualkan ada zona 1, selanjutnya makin melebar ada zona 2, dan makin lebar ada zona 3, dan zona-zona seterusnya. Yang makin luas dan makin lebar seperti perumpamaannya atau visualnya adalah seperti gelombang-gelombang. Ya, semoga sahabat semua bisa kebayang atau terbayang sebuah visual yang saya maksudkan. Di pembahasan sesi 1 hingga sesi 6 kemarin, itu adalah bisa dikatakan kita fokus kepada sebuah langkah perbaikan pada zona yang utama, yaitu zona ke-1. Dan saat zona ke-1 atau zona yang pertama itu sudah mampu benar-benar kita maksimalkan dan dijaga secara maksimal serta menjaganya untuk tetap maksimal, insya Allah di hari-hari baru kita setelah ini kita akan selalu lebih mampu memulai segala hal dengan sebuah kristalisasi langkah kebaikan, sehingga diri pribadi selalu dapat secara otomatis tertanam hal-hal yang penuh dengan kebaikan demi kebaikan. Sebab kadar pribadi yang berhubungan dengan rasa percaya, rasa yakin atas anugerah yang sudah terlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diri kita masing-masing, dan juga ukuran yang mampu atau tampak pada diri pribadi kita sebagai ciri-ciri kristalisasi kebaikan atas nilai-nilai kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana itu mulai tertanam, mulai bertambah, dan mulai bertumbuh. Ciri sederhananya atau sesuatu yang tampak lebih mudah kita wujudkan. Lebih sederhananya, lebih mudahnya dengan sebuah sikap, tanggapan, atau tindakan kita yang sangat mudah sekali untuk tersenyum dan sangat mudah sekali menebar kebaikan demi kebaikan. Dengan sebuah kristalisasi nilai-nilai kebaikan tersebut juga mampu secara lebih untuk diri kita melahirkan dan menambah
kadar percaya diri kita, kadar rasa syukur kita, senyuman-senyuman yang tulus, serta performa terbaik diri kita di setiap lingkup aktivitas keseharian kita masing-masing. Contohnya mungkin ada yang sebagai pelajar, ada yang sebagai karyawan, ada yang sebagai pebisnis, ada juga sebagai profesional, atau bahkan hanya sebagai ibu rumah tangga sekalipun. Sehingga aktivitas kita keseharian dapat menjadi sebuah peluang besar tercatat sebagai ibadah yang baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa saya menyampaikan bahwa hal tersebut berpeluang menjadi sebuah catatan ibadah yang sangat baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena hal tersebut sesuai dengan sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya segala tindakan yang berawal dari nilai-nilai kebaikan dan atau nilai-nilai husnudon, termasuk di antara ibadah yang baik kepada Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sehingga dengan sebuah langkah baru dari pribadi baru kita yang saat ini sedang kita wujudkan dengan kesungguhan, maka itu adalah sebuah bentuk langkah upaya kristalisasi nilai-nilai kebaikan dalam diri kita makin hari makin terbentuk sangat luar biasa dan terbentuk menjadi sebuah nilai-nilai yang lebih pada diri kita masing-masing. Maka berbekal sebuah nilai-nilai kristalisasi kebaikan yang semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin terbentuk maksimal, yang mana kristalisasi kebaikan itu mampu teraplikasikan dalam setiap langkah demi langkah diri kita masing-masing sebagai makhluk sosial. Maka hal itu secara otomatis pula kita telah menerapkan sebuah hadis yang lain dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sesungguhnya seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya seperti satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Kemudian beliau mencontohkan dengan menganyam jari jemarinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maka bicara tentang sebuah otomatisasi penerapan di langkah demi langkah atas bekal sebuah kristalisasi kebaikan yang semakin kuat tersebut, ada sebuah literasi di mana literasi tersebut berfokus pada nilai-nilai persaudaraan yang dikutip atau ditulis atau
karya seorang penulis, pendidik, ulama besar dari Kairo, Mesir. Beliau memaknai hadis tersebut bahwa persaudaraan adalah sebuah karunia yang menjadi wadah untuk saling memiliki ikatan. Dan dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala persatukan hati setiap insan manusia dan menjadikan mereka saling bersaudara, saling memahami, saling mencintai, saling menyayangi, dan saling berlembut hati. Sungguh indah sekali sebuah tambahan penjelas dari seorang ulama pendidik dari Mesir tersebut, bahwa saat kristalisasi kebaikan itu mampu teraplikasikan dalam setiap langkah demi langkah sebagai makhluk sosial, ternyata bisa kita maknai itu menjadi sebuah bentuk karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana berpeluang mampu memperbaiki hubungan kita atau membuat suatu bentuk perbaikan di kehidupan sosial kita. Sebenarnya poin tersebut pernah saya sampaikan di sebuah kelas. Bagi sahabat yang pernah hadir mengikuti kelas saya, insya Allah pasti ingat. Namun saya mohon izin mengutip beberapa keadaan, kondisi yang pada saat itu insya Allah lebih kurangnya saya ingat. Ada sebuah sahabat ya, atau ada seorang sahabat ya, ada seorang sahabat alumni atau peserta yang mengikuti kelas saya. Beliau bertanya saat saya membahas tentang sebuah nilai-nilai persaudaraan tersebut, Mas Bayu, bagaimana ya cara untuk melatih kristalisasi kebaikan dalam hal persaudaraan di aktivitas kita keseharian? Pertanyaan tersebut lebih kurang yang saya ingat pernah hadir dari sahabat yang mengikuti kelas saya. Nah, pada saat itu sebelum saya menjawab, saya mohon izin bertanya kepada seluruh sahabat yang saat ini menyimak pembahasan Jalan Keajaiban sesi 7 atau part yang ke-7 ini. Saya mohon izin bertanya, kira-kira para sahabat yang saat ini menyimak pembahasan part yang ke-7 ini, apakah memiliki pertanyaan yang sama juga seperti itu? Bagi sahabat yang merasa memiliki pertanyaan yang sama seperti yang saya sampaikan tadi, mohon izin silakan ditulis di kolom komentar bahwa Anda juga memiliki pertanyaan yang sama. Jadi silakan, saya ulang, jika ada sahabat yang saat ini menyimak pembahasan Jalan Keajaiban sesi ke-7 ini, di mana pertanyaannya itu sama seperti yang disampaikan oleh alumni di kelas saya, silakan
ditulis di kolom komentar, dan saya ingin melihat apakah juga sama memiliki pertanyaan yang mirip-mirip dengan itu. Baik, terima kasih bagi sahabat yang sudah menulis di kolom komentar perihal pertanyaan yang sama yang saya maksudkan tadi. Maka pada saat sahabat alumni yang pada saat itu mengikuti kelas ya bertanya seperti itu, maka jawaban saya atas pertanyaan sahabat tersebut dan juga menjawab pertanyaan seluruh sahabat yang saat ini sedang menyimak pembahasan Jalan Keajaiban sesi 7 ini, yaitu saya jawab dengan sebuah anjuran Nabi yang telah diriwayatkan dalam sebuah hadis oleh Imam Al-Bukhari, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan jagalah kalian dari suatu aktivitas kegiatan mencari-cari aib orang lain, dan jangan pula saling menebar kebencian atau sesuatu yang kurang baik, dan jadilah kalian orang-orang yang bersaudara. Jadi sebuah pertanyaan yang tadi saya sampaikan bahwa bagaimana Mas Bayu cara untuk melatih kristalisasi kebaikan dalam ruang lingkup persaudaraan, yang dimana ini bukan hanya sebagai saudara secara murni, yaitu adalah saudara kandung dan lain sebagainya, tapi ini bicara kepada persaudaraan seluruh insan manusia. Bagaimana caranya untuk melatih kristalisasi kebaikan tersebut? Maka jawabannya adalah lakukan apa-apa yang mana sudah dianjurkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yaitu jagalah diri kita dari sesuatu hal yang suka mencari-cari aib orang lain, dan tidak perlu kita saling menebar sesuatu hal yang kurang baik. Dan jadilah kita semua orang-orang yang bersaudara. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sebuah hadis anjuran Nabi tersebut terdapat sebuah nilai-nilai kebaikan, bahwa terkadang tidak semua orang mampu memahami perjalanan baru kita saat ini. Tidak semua orang mampu mengerti secara rinci tentang sebuah langkah kebaikan kita yang telah dipilih saat ini. Karena mereka tidak pernah melangkah di jalan yang saat ini sedang kita lalui. Atau bisa dikatakan mereka belum mendapati sebuah kejadian yang sudah Allah hadirkan saat ini pada diri kita masing-masing. Artinya setiap orang berhak
membuat suatu anggapan, penilaian, dan lain sebagainya tentang diri kita. Tapi kita juga sangat perlu berfokus pada sebuah langkah baru, di mana itu adalah suatu bentuk perbaikan diri kita masing-masing yang secara rinci sudah saya bahas di sebuah pembahasan pada poin 5 dan 6 kemarin, di mana saya mengutip sebuah ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah di sesi 5 dan sesi 6 pembahasan jalan keajaiban sebelumnya. Silakan bisa diulang sahabat semua perihal penjelasan jalan keajaiban sesi 5 dan jalan keajaiban sesi 6 yang sudah saya bagikan beberapa waktu kemarin. Maka tugas kita saat ini bukan tentang orang lain. Tugas kita saat ini adalah tentang diri kita sendiri. Di mana lebih fokuslah kita kepada langkah demi langkah yang mampu kita terapkan, mampu kita aplikasikan di jalan keajaibannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana itu sudah terbentang di depan kita, semata kita mengharap sebuah ridho terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekilas saya izin mengajak seluruh sahabat yang saat ini menyimak pembahasan jalan keajaiban sesi 7 ini, kita mengingat sebuah perkataan Ali bin Abi Thalib. Beliau pernah berkata, hidup bukan hanya tentang siapa yang terbaik, tapi hidup ini adalah tentang siapa yang mau berbuat baik. Jagalah persaudaraan dan janganlah menghapus persaudaraan hanya karena sebuah kesalahan. Namun, hapuslah kesalahan atau lapangkan hati kita atas kesalahan orang lain demi lanjutnya sebuah persaudaraan. Jika datang sesuatu hal yang tidak nyaman pada kita, berusahalah tidak memikirkan bagaimana cara membalas dengan lebih perih. Tapi latihlah berpikir bagaimana cara membalas itu dengan cara yang lebih baik. Tetap semangat dan teruslah berdoa serta berikhtiar dengan sebuah aktivitas diri dalam kebaikan hingga segalanya yang tidak baik mampu teralihkan. Jadi, saya ulang perkataan dari Ali bin Abi Thalib tersebut, bahwa hidup bukan hanya tentang siapa yang terbaik, tapi siapa yang mau berbuat baik. Janganlah menghapus persaudaraan hanya karena sebuah kesalahan, namun hapuslah kesalahan demi lanjutnya sebuah persaudaraan. Jika datang sesuatu hal yang tidak nyaman dari orang lain, berusahalah tidak membalas dengan yang lebih perih kepada mereka, tapi
berusahalah bagaimana kita mampu membalas dengan lebih baik atau dengan balasan yang baik. Maka tetap semangat, terus berdoa dan berikhtiar dengan sebuah aktivitas diri dalam kebaikan hingga segala yang tidak baik tersebut mampu teralihkan. Maka alhamdulillah di seluruh pembahasan sesi ke-7 yang saat ini sudah kita ikuti bersama, kita bisa merangkum menjadi sebuah hal yang sungguh luar biasa, bahwa ternyata hal itu sejatinya sudah Allah sampaikan, sudah Allah jelaskan dalam sebuah ayat Al-Quran. Dan mari kita bungkus rapi penjelasan di sesi ke-7 ini dengan sebuah ayat Al-Quran yang sangat singkat, padat, jelas, dan penuh hikmah, sesuai dengan penjelasan saya di awal hingga di ujung sesi ke-7 ini, dengan sebuah ayat Al-Quran yang ada di surat Ar-Ra'd. Alladzina amanu wa amilus solihati tubalahum wa husnu ma'ab. Artinya, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka mendapatkan kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Perihal ayat ini pernah dijelaskan oleh seorang ahli tafsir yang kita miliki di Indonesia ini, yang kita kenal dengan nama Buya Hamka. Dalam tafsirnya beliau berkata, kebahagiaan sejatinya bukan berasal dari luar diri kita, namun kebahagiaan yang sejati itu berasal dari dalam diri kita. Jadi ayat tersebut dalam tafsir beliau menjelaskan bahwa kebahagiaan itu berasal dari dalam diri, bukan dari luar. Artinya lebih mampu kita meraih kebahagiaan demi kebahagiaan bila mana kita mampu lebih mendalami sesuatu apa-apa yang sudah Allah hadirkan pada diri kita, dan itu sungguh berpeluang menjadi sebuah kebahagiaan demi kebahagiaan di setiap langkah kebaikan kita di jalan keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan dari dalam diri yang dimaksud itu adalah iman yang sudah terkristalisasi menjadi sebuah langkah kebaikan demi kebaikan. Artinya, sungguh betul dari ucapan beliau bahwa kebahagiaan itu berasal dari diri kita, yang mana sudah Allah anugerahkan pada diri kita, yaitu sebuah iman, sebuah keyakinan, sebuah takwa yang itu sudah terkristalisasi menjadi sebuah langkah kebaikan demi kebaikan. Sekarang tugas kita bagaimana itu mampu kita tanam lebih dalam, mampu kita tanam dengan sebuah pupuk-pupuk jaminan yang sudah Allah sampaikan di Al-Quran,
serta pupuk-pupuk hadis yang sudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, dan saya mengucapkan kepada seluruh sahabat semua, terkhusus pada diri saya pribadi, selamat mempraktekkan, selamat menerapkan kristalisasi kebaikan di setiap langkah demi langkah di jalan keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampai jumpa insya Allah di pembahasan sesi ke-8. Dan semoga dengan apa yang sudah kita simak secara sungguh-sungguh, semata karena kita menambah nilai-nilai kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri kita, dalam aktivitas kita, dalam langkah-langkah kebaikan kita yang sudah dipilih saat ini, kita makin dimudahkan meraih keajaiban demi keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, selamat mempraktekkan, selamat menerapkan sebuah kristalisasi kebaikan di setiap langkah demi langkah di jalan keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih para sahabat semua yang sudah menyimak sampai tuntas pembahasan jalan keajaiban sesi ke-7 ini. Sampai jumpa di sesi 8. Dan mohon izin saya Bayu As-Siddiq undur diri di pembahasan sesi ini. Dan semoga seluruh sahabat selalu dalam kemuliaan, kebahagiaan, kejayaan, ketinggian, keberkahan, ma'unah, keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil taufiq wal hidayah, waridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.